Hai guys, hari ini kita mau masak kepiting. Kemarin kita akan dapat dari hasil mancing kepiting. Bisa dilihat ini kepitingnya. Nah, ini hasil yang kemarin. Ini warnanya merah dan ini warnanya agak hijau putih, beda warna. Yang ini itu rasa dagingnya itu lebih gurih dibandingkan dengan yang ini. Kemarin kan dapat 3, ini 2, satunya ini sama warnanya agak putih ke hijau-hijauan. Ini rasa dagingnya beda. Hari ini kita mau masak kepitingnya dengan resep kepiting kecap. Kita masaknya 2 aja. Nah, nanti dibagi untuk Mams, untuk Dek Bibit, dan untuk Mbak Resa. Sekarang cara masaknya yang pertama adalah ini, kita tadi sudah disiapin air panas, air mendidih. Kita tuangkan ke kepitingnya supaya kepitingnya mati. Aduh, panas sih mati. Nangis video. Kita siramkan supaya tulang-tulangnya rontok, nanti lebih mudah dibersihkan. Nanti dibersihkannya disikat. Sudah, ditunggu dulu sampai rontok semua. Kita buka talinya. Panas ya? Akhirnya rontok kan, kena air panas. Kok bisa ya? Ya bisa lah. Ikat tayo nanti ini. Abang sulat mo. Talinya dilepas, ini sudah rontok kaki-kakinya. Kok cepat? Iyalah, Pengetahuan. Dan lo odi kalau ini. sudah nggak bisa nyapit lagi. Udah lepas semua. Nggak bisa lepas. Justru yang nggak bisa lepas talinya. Talinya kuat sekali. Kita buang air panasnya. Waktunya kita sikat. Ternyata masih hidup. Kenapa? Kita tahu kalau masih hidup ya. Tadi masih gerak-gerak. Dan kita sikat, kita bersihin. Dan bagian depannya kita buang saja. Ya, pakai sikat gigi. Kepitingnya masih kelihatan. Iya, bokeh itu. Kepitingnya disikat supaya bersih. Kan di sini dan bersih awalnya. Kok belum di TV mana tadi? Ya.
Jadi badannya kita biarkan utuh nanti pada waktu masak. Nah, nanti makannya itu dibelah setelah selesai dimasak. Ya, ini setengah hidup ini kepiting ini karena efek disiram air panas. Ada yang disikat ini bukan cuma baju aja sih, tapi juga kepiting. Jadi ini kita buang. Ini adalah saluran untuk buang kotorannya si kepiting. Sekarang capitnya, badannya sudah bersih. Sekarang capitnya, kalian bersihnya pelan-pelan ya guys, karena ini durinya tajam sekali nih. Bisa lihat nih, ini tajam banget ini kalau nyantol di jari tangan, bisa berdarah. Tidak tahu beruntun Kalau kemarin kita rencananya mau masak sop kepiting, tapi nggak jadi. Sepertinya lebih enak dimasak dengan bumbu kecap. Kayaknya lebih sedap. Sekarang tinggal kakinya yang kecil-kecil. Ini nggak kita masak karena terlalu kecil. Nanti kalau dibuka pun dagingnya juga nggak ada. Dagingnya cuma sedikit sekali. Jadi kakinya kita buang. Tapi kalau mau dibikin sop ini sebenarnya enak karena buat penyedapnya bisa dari kakinya ini. Sekarang kita lanjut. Kepitingnya udah selesai dibersihin. Kita lanjut. Kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini guys, kita sudah siapin bumbunya. Bumbunya di sini ada ini daun jeruk purut, ada bawang merah dan bawang putih. Daun jeruk purut, bawang merah, bawang putih, 1 ruas jahe, sama nanti kecap manis. Nah, sekarang kita haluskan dahulu. Kita haluskan jahenya. Jahenya diiris-iris.
lalu kita ulek. Fungsi jahe ini adalah untuk menghilangkan bau amis dari kepiting itu sendiri, karena kepiting hidupnya di air payau, jadi dia baunya agak amis. Jadi fungsinya jahe itu untuk mengurangi bau amisnya. Oke, jahenya sudah lembut. Sekarang kita iris bawang merah. Dan bawang putihnya sama, nanti kita juga mau haluskan juga. Cuma kalau dalam bentuk bulat mau dihaluskan itu terlalu berat, jadi mesti diiris dulu. Untuk takaran bawang merah sama bawang putihnya dikira-kira aja sesuai selera, karena kita membutuhkan chef profesional. Jadi masak kepitingnya dengan cara yang tradisional seadanya. Masak kepiting ala pedesaan dan ala nelayan. Oh iya, sebenarnya ini dikasih pedas, nanti rasa pedasnya itu biasanya dikasih dari merica, tapi karena ini Mbak Resanya lagi nggak bisa tahan pedas, jadi mericanya diganti dengan cabai merah. Bet, tolong petikin cabai merah, Bet. 2 saja Gunting. ya, pakai pisaunya. Jadi digantikan dengan cabai merah biar ada rasa pedasnya sedikit-sedikit nanti, biar sedap. Nah, ini resepnya nanti bisa dicoba, bisa ditirukan. Jadi nggak pakai ribet. Nah, ini cabenya metik di kebun sendiri, karena ada banyak pohon cabai di rumahnya Mak Maryam. Buahnya tuh lebat banget, jadi nggak usah beli cabai ke pasar. Piting. Nanti kamu di bagian apa tuh? Apa? Minta bagian apa? Daging. Daging. Yang terakhir, ulek juga cabenya. Cabenya alot sekali. Sudah, nguleknya jangan yang terlalu halus, agak kasar-kasar aja. Coba kasih ada lagi. Jam. Apa Mbak? Jam Mbak. Orangnya kayak gini. Ya kok tak kan.
Aduh, untungnya enak kan, Mek? Lucut. Yang mereka goreng warga. Aduh, kok irung teman. Saya cerita minta iki mau. Jangan disoting. Ayo fokus dong. Ijek minta iki mau aja nih ya Pak digoreng. Loro lek goreng itu. Suket loworo ya. Nah, Wow. Kita goreng bumbunya. Kepitingnya kapan? Ayo guys, kita goreng bumbunya guys. Aku ada yang campur sama Tony tapi tinggal banget. Tolong ya juga di sini. Lagi lanjutnya. Wih. Ya. Terima kasih. Bumbunya sudah harum dan sudah agak kekuningan. Kita siram dengan air biasa ini. Dikira-kira aja airnya. Sorry guys, bersin guys, nggak tahan aroma pedas. Kalau sudah begini, kita masukkan gula pasir, Enam. lalu garam seperti yang Bibit katakan. Oh ya, kasih garamnya sedikit aja ya guys, karena kepiting ini tekstur dagingnya itu rasanya sudah asin karena dia hidup di air. Lalu kita masukkan kecapnya juga. Kecap manis. Takurannya di. Oke. Dan daun jeruk supaya nanti aromanya harum. Jangan lupa daun jeruknya yang segar ya. Kita masukkan kepitingnya. Nah, ini kita masak. Kita masaknya itu sampai dengan air kuah ini tadi itu nanti menyusut dan berkurang sampai habis. Ini dia agak ditambahin sedikit aja airnya. Nanti kalau kalian masak ikut dengan menuku ini atau menu Mbak Resta dan Dek Fiber punya kepiting kecap, apinya dikecilkan ya, apinya kecil aja, jangan terlalu besar.
supaya nanti matangnya juga merata. Lalu sekarang Dek, tolong Dek, ambilin tutup Dek. Kita tutup. Nah, kita tunggu. Ini cara masak ala desa. Sekarang sambil menunggu kepitingnya matang, kita cuci piring. Oh, bukan piring, itu mangkok. Cuci baskom. Cuci baskom. Itu masaknya nggak lama, paling sampai dengan warna dari cangkang kepitingnya agak kemerahan, kurang lebih 5 menit atau ya 7 menit sampai 10 menit. Sekarang kita balik dahulu. Oh, ini sudah berubah warna, sudah kemerahan. Cuman airnya belum menyusut. Ini aromanya sudah harum banget. Dari ngiler kan. Kita tunggu sampai airnya menyusut. Kita incip dulu apakah rasanya sudah pas. Kurang sedikit asin. Jadi pesanku ke kalian ya guys, kalian jangan yang terlalu asin, karena nanti kalau kalian suka asin dan kalian kasih banyak garam, nanti daging kepitingnya akan berasa sangat asin sekali. Kita tambahin sedikit aja garamnya. Kita tutup lagi. Kita tunggu proses memasaknya. Nah, ini setelah 10 menit, ya kurang lebih 10 menit kita tunggu, dan kita tadi sudah bolak-balik untuk kepitingnya. Sekarang kita buka tutupnya, kita lihat apakah kuahnya sudah mulai berkurang. Kuahnya sudah menyusut. Nah, tinggal jadinya kental kayak gini. Nah, kalau sudah kayak gini, ini sudah matang dan cangkangnya juga sudah berwarna merah. Merahnya sudah merona banget. Ini kepiting kecapnya made in Mam Devi. Kita matikan apinya. Oke, apinya sudah kita matikan. Sekarang kita masukkan di dalam wadah di mangkok kaca. Kita masukkan kepitingnya.
Warnanya sungguh menggoda sekali dan ini baunya harum banget. Ini boleh dicoba, resepnya sederhana sekali. Made in emak-emak desa. Nah, ini persiapan untuk nanti kita makan siang bersama dengan anak-anak. Kita ambil semua kuahnya, karena ini kaldu kepitingnya juga nempel di sini. Oke, selesai masaknya, sudah siap. Menu kita hari ini satu porsi kepiting kecap, boleh dicoba resepnya. Wah, sungguh menggoda selera kan? Oke guys, itu tadi tutorial tutorial masakan desa kecap, masak kepiting kecap maksudnya. Semoga nanti bisa dipraktekkan juga untuk kalian semua, saudara-saudara, ibu-ibu yang sudah tua ataupun yang masih muda, atau mungkin yang lagi penasaran dengan kepiting mau masak apa sih. Ini menu yang sangat sederhana sekali, boleh dicoba ya. Oke, terima kasih, salam sehat selalu, kiranya kalian senantiasa diberkahi dengan rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita kembali bertemu di lain kesempatan dengan berbagai konten yang menarik keseharian tentang pedesaan dariku. Jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih, dadah.